Our country is winning again. In fact, we're winning so much that we really don't know what to do about it. Oke, lanjut jadi dua kabar mantap dan panas. Nah, yang pertama, ini datang dari Amerika yang baru-baru ini telah mengklaim kemenangannya dalam deal dagang dengan Indonesia, bos. Paman Donald pun katanya banjir pujian nih. Namun, Mahkamah Agungnya tiba-tiba membatalkan pula. Nah loh. Negara kita Indonesia pun kini diminta untuk jangan dulu gegabah atau jangan buru-buru meratifikasi perjanjian itu, bos. Nah, lantas bagaimanakah itu maksudnya? Apa alasannya? Setelah ini kita ceki bosku. Kemudian kabar mantap kedua nanti datang dari kerjasama antara Indonesia dengan OTAK atau Raja Industri Chip Dunia, bos. Semikonduktor, yaitu ARM Limited. Yang baru-baru ini telah menaikkan kerjasama mantap nih. Salah satunya ada rencana untuk melatih sebanyak 15.000 engineer chip dari Indonesia. Nah loh, mantap jos nih. Lantas, proyek-proyek apa sajakah atau kerjasama apa saja yang rencananya bakal mereka genjot? Penasaran beritanya? Cus! Markipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama, jadi seperti yang kalian tahu, baru-baru ini Presiden Indonesia dan Presiden Amerika telah resmi membentuk babak baru hubungan dagang dua negara, bos. Perjanjian resiprokal pun telah diteken. Dan mungkin saking senangnya, Washington pun langsung mendeklarasikan kemenangan nih, bos. Paman Donald pun disebut banjir pujian dari para pengusahanya. Dan untuk Pak Prabowo, nah ini admin kurang tahu nih, dalam deal dagang ini banjir pujian gak ya dari Indonesia? Oke, lanjut. Jadi melalui United States Trade Representative atau USTR, Amerika pun mengklaim berhasil mengunci deal investasi Indonesia senilai 33 miliar US dollar atau sekitar 550 triliun, bos. Rinciannya pun bukan kaleng-kaleng nih. Jadi ada 15 miliar USD untuk komoditas energi Amerika, kemudian 13,5 miliar USD untuk sektor kedirgantaraan, yaitu untuk membeli pesawat komersial, suku cadang sampai jasa penerbangan, dan 4,5 miliar USD untuk produk pertanian, mulai dari susu, daging sapi hingga potensi ekspor etanol, bos. Amerika bahkan menyebut ini sebagai akses emas ke negara dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, yaitu kita, Indonesia. Para pengusaha Amerika pun berbondong-bondong memuji dari Federasi Susu, eksportir daging sampai Asosiasi Software Digital. Jadi kalau ini pertandingan sepak bola, ibarat Amerika sudah selebrasi di menit kelima nih, bos. Nah, tapi ya namanya geopolitik jarang yang sesimpel itu. Karena beberapa jam setelah penekenan perjanjian, katanya muncul pula drama baru, bos. Mahkamah Agung Amerika disebut telah membatalkan kebijakan tarif resiprokal Paman Donald yang sebelumnya dilakukan lewat dasar hukum IEEPA. Artinya apa? Ya, fondasi hukum tarif yang jadi alat negosiasi, bahkan yang sudah deal dengan Indonesia itu, akhirnya runtuh, bos. Boom, ya kan? Dan sebagai respon cepat, Paman Donald pun mengeluarkan kebijakan baru. Tarif global untuk semua negara 15% berlaku maksimal 150 hari. Nah, dari sini dunia dagang pun langsung bingung nih. Negara-negara banyak yang bertanya, ini sementara permanen atau biji mana dia, kan? Dan dari sini, para pengamat Indonesia pun akhirnya segera meminta Indonesia untuk jangan buru-buru dulu, bos, meratifikasi perjanjian itu. Jangan buru-buru bilang oke sama Amerika. Nah, bagaimanakah itu maksudnya? Oke, lanjut. Jadi 24 sampai 25 Februari 2026 hari ini, USTR kembali membuat pernyataan publik, bos. Mereka mengklaim bukan cuma Indonesia yang sudah diamankan, tapi katanya ada total 8 negara dengan skema Agreement of Reciprocal Trade. Mulai dari Malaysia, Kamboja, El Salvador, Guatemala, Argentina, Bangladesh, Taiwan, dan Indonesia. Dan pesannya jelas, bos. Amerika ingin menunjukkan momentum global. Dari Buenos Aires sampai Kuala Lumpur, Washington mampu bergerak cepat.
Dan jelas ya, ini jadi amunisi kuat bos bagi Paman Donald untuk mengatakan bahwa ia sukses di kancah global. Dan ini pesan juga bahwa Amerika masih pemain utama dalam arsitektur perdagangan dunia. Namun, terkait hal ini, Indonesia pun diminta untuk tidak gegabah bos. Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto dalam konferensi pers daring usai penandatanganan itu menjelaskan bahwa perjanjian ini belum otomatis berlaku bos. Masih harus diratifikasi dulu. Bahkan dibentuklah Board of Trade, yaitu dewan bersama yang akan menjadi wasit jika terjadi lonjakan tarif atau gangguan neraca perdagangan. Sementara itu para pakar seperti Bapak Denny Friawan dan Hikmahanto Juwana juga mengingatkan nih, jangan buru-buru dulu bosku. Karena keputusan Mahkamah Agung Amerika ini membuat implementasi tarif ini menjadi abu-abu bos. Jika dasar hukumnya belum kokoh, maka ya jelas Indonesia nggak boleh menaikkan sesuatu yang bisa berubah pula di tengah jalan ya kan? Jangan pula slogan yang tadinya Golden Age bersama Amerika jadi Golden Trade, jebakan emas ya kan? Dan secara strategi Indonesia, kita kini justru punya ruang tawar yang lebih besar bos. Karena saat Amerika sedang menyusun ulang kebijakan tarifnya, negara kita bisa meminta konsesi tambahan, misalnya nih akses pasar yang lebih luas, pengakuan standar produk atau perlindungan sektor domestik. Dan di sini dapat kita simpulkan sedikit bos bahwa sebenarnya dalam geopolitik yang menang itu bukan soal siapa yang paling cepat tanda tangan, tapi siapa yang paling cermat membaca momentum bos. Karena di papan catur global yang buru-buru, yang gegabah ya kan, itu bisa kehilangan menterinya. Namun yang sabar, pandai mainkan strategi, ujung-ujungnya bisa melakukan skakmat. Dan sekarang bola ada di tangan Indonesia. Nah, lanjut kabar mantap kedua nih bos. Di tanggal 23 Februari 2026 di London, Inggris, sebuah momen penting terjadi. Presiden Prabowo Subianto secara langsung telah menyaksikan penandatanganan kerjasama antara Badan Pengelola Investasi dan Antara dan raksasa desain chip asal Inggris yaitu ARM Limited. Jadi ini bukan sekedar tanda tangan biasa nih. Ini tanda tangan menuju level dewa industri teknologi bos. Menurut Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto, ARM menguasai sekitar 96% teknologi chip otomotif global dan hampir 94% desain chip untuk data center dan AI. Jadi kalau dunia digital itu mesin balap, ARM ini yang tugasnya bikin blueprint mesinnya bos. Dan targetnya tak main-main nih. Sebanyak 15.000 engineer Indonesia bakal dilatih dalam ekosistem ARM. Jadi mereka mungkin bisa dikirim ke luar negeri atau instrukturnya langsung datang ke Indonesia bos. Artinya apa? Kita bukan cuma jadi tukang pakai chip, tapi kini mulai belajar jadi desainer chip. Fokusnya pun strategis, mulai dari chip untuk otomotif, kemudian IoT, data center, home appliance, autonomous vehicle, sampai quantum computing. Jadi nanti mungkin mobil pintar, mungkin kulkas pintar, bahkan kendaraan otonom bakal digenjot bos. Menteri Investasi sekaligus CEO dan Antara Bapak Rosan Roslani pun menyebut bahwa langkah ini memperkuat kedaulatan teknologi nasional. Dan singkatnya, ini adalah langkah leapfrog. Jadi lompatan jauh bos, langsung ke hulu industri semikonduktor. Dari negara konsumen teknologi, kini menuju calon pemain global produsen teknologi. Mantap, mantap, jos.